Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Rizka Zahara, yang kedua Rani Rodatul Farihah, yang ketiga Fitri Handayani, dan yang keempat Sulistianti. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kerangka penelitian dakwah, yaitu tentang dai dan mad'u. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian dai serta kriteria dai. Yang pertama ada pengertian dai. Kata dai berasal dari bahasa Arab, bentuknya muzakkar yang berarti laki-laki, berarti orang yang mengajak. Kalau muannas berarti perempuan, disebut daiyah. Dai juga dapat diartikan sebagai orang yang pekerjaannya berdakwah, menyebarluaskan agama Islam. Nah, menurut istilah, dai secara istilah merupakan orang Islam yang secara syariat mendapat beban dakwah untuk mengajak kepada agama Allah. Nah, definisi ini mencakup seluruh lapisan dari rasul, ulama, penguasa setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua ada kriteria pada dai. Nah, dai juga harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada Allah. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, istiqomah. Yang kelima, berpandangan yang luas. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu berpengetahuan yang luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas dan fungsi dai dan juga syarat-syarat menjadi dai. Yang pertama yaitu tugas menjadi dai. Tugas dai adalah meneruskan tugas Rasulullah SAW yang berarti harus menyampaikan ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu fungsi dai. Yang pertama meluruskan akidah, yaitu dengan menunjukkan keesaan Allah. Yang kedua, memberi pencerahan dan memotivasikan umat untuk beribadah dengan baik dan benar. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Yang keempat, menolak kebudayaan yang merusak, artinya yaitu mengubah tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam menjadi tradisi dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat menjadi seorang dai. Apa saja sih syarat-syarat menjadi seorang dai? Nah, yang pertama, seorang dai harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Yang kedua, seorang dai harus bisa menjadi teladan yang baik bagi umat. Yang ketiga, seorang dai harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, pengetahuan psikologis. Yang kelima, seorang dai harus dan harus siap bertugas di mana saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian mad'u dan karakteristik mad'u. Pengertian mad'u adalah objek dakwah atau mad'u adalah manusia sasaran dakwah atau manusia yang menerima dakwah, baik secara individu ataupun kelompok yang beragama Islam ataupun tidak. Jadi secara keseluruhan semua manusia. Muhammad Abduh menggolongkan mad'u menjadi 3 bagian. Yang pertama, golongan cerdik cendekiawan, yaitu orang yang cinta dalam kebenaran dan berpikir secara kritis. Nah, yang kedua, golongan awam. Golongan awam ini yaitu golongan yang belum bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga, golongan yang tidak ada di atas. Golongan ini yaitu yang memberikan sesuatu tetapi dia tidak bisa mendalaminya. Selanjutnya, karakter mad'u. Dakwah bertujuan untuk mengajak kepada agama Islam. Nah, dan orang-orang yang beragama Islam itu untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Secara umum, Al-Quran ber3 macam golongan, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Selanjutnya yaitu stratifikasi mad'u. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam kitab Al-Manal, umat yang dihadapi oleh seorang dai itu ada 3 golongan, di mana masing-masing golongan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya. Yang pertama yaitu golongan cerdik cendekia. Pada golongan ini metode yang digunakan adalah metode al-hikmah, yakni berupa alasan-alasan, dalil-dalil, dan hujjah agar dapat dipahami oleh akal mereka. Yang kedua yaitu golongan orang awam, di mana metode yang digunakan pada golongan ini adalah mau'izatul hasanah, yakni berupa
didikan yang baik, dan ajaran yang mudah dipahami. Yang ketiga adalah golongan orang yang tingkat kecerdasannya berada di antara kedua golongan sebelumnya. Metode yang cocok untuk golongan ini yaitu al-mujadalah billati hiya ahsan, yakni bertukar pikiran guna untuk mendorong mereka agar dapat berpikir secara sehat, dan tentunya prakteknya harus dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu contoh penelitian. Dalam penelitian kali ini kami meneliti tentang strategi dakwah Habib Ja'far Al-Hadar melalui konten YouTube. Metode penelitian yang kami buat adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.